Jika kita menemukan di internet atau media sosial orang-orang yang dengan mudahnya menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, dan menganggap orang lain sesat, syirik, dan lain sebagainya, maka jangan ikuti mereka. Karena mereka itu hanyalah tanduk setan yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya, yang memang keberadaannya untuk memecah belah umat Islam. Semua yang mereka tuduhkan seperti bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya maulidan, itu adalah salah. Karena pada dasarnya tahlilan dan maulidan itu bukanlah bid'ah. Karena itu bukan bagian dari ubudiyah yang telah ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kebiasaan bagus. Itu adalah kebudayaan yang memang terlahir dari keinginan untuk berbuat baik dengan membaca tahlil dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat. Hal ini tidak bisa dianggap bid'ah. Dan orang-orang yang menganggapnya bid'ah itu sebenarnya menunjukkan kebodohan yang nyata. Mereka hanya memiliki satu dalil, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Mereka memaksa meminta dalil. Hal yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi mereka anggap bid'ah hanya karena mereka menganggapnya bid'ah. Padahal banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi yang mereka juga tidak anggap bid'ah karena mereka tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Seperti penggunaan handphone, seperti penggunaan dakwah dengan memakai Facebook, memakai pengeras suara, toa, atau juga di dalam hal-hal yang berkaitan seperti kendaraan untuk beribadah dan sebagainya. Itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Tapi mereka tidak menganggapnya bid'ah, mereka beralasan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Nah, tahlilan, maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj itu bukan bagian dari ibadah juga. Tapi mereka paksakan dengan hukum bid'ah hanya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, mereka itu picik dan licik. Aliran Salafi Wahabi mengaku manhaj salaf, padahal sebenarnya mereka bukanlah manhaj salaf. Mereka itu ada karena ada kepentingan politik yang besar untuk menguasai umat Islam di bawah kekuasaan Barat. Dan keberadaan mereka juga muncul karena politik yang bergolak di Timur Tengah waktu itu yang menuntut masuknya Barat ke sana. Dan akhirnya orang-orang Barat juga menyatakan bahwasanya untuk menguasai umat Islam maka suburkanlah aliran Salafi Wahabi. Karena dengan Salafi Wahabi mereka bisa melemahkan Islam dengan cara mendangkalkan akidah, melarang amalan-amalan yang membuat orang Islam menjadi bersatu dan kuat seperti tahlilan dan lain sebagainya. Ini adalah suatu propaganda yang sangat jahat. Oleh karena itu, jika kita menemukan di Facebook, menemukan di YouTube, ajakan-ajakan ustadz-ustadz yang baru masuk kepada ustadz, dan mereka sendiri sebenarnya tidak pantas dianggap ustadz karena mereka tidak bisa baca kitab kuning, mereka tidak pernah belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, mereka tidak belajar qawaidul fikih, mereka tidak belajar usul fikih, dan mereka kemudian hanya dengan pakaian dan jubah cingkrangnya, mereka kemudian mengaku ustadz. Itu adalah pemahaman yang salah. Dan yang terlahir ternyata justru radikalisme yang subur hanya karena terpikat oleh orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita pertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan gampang terpikat oleh ajakan orang-orang yang berslogan mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena pada dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah yang di Indonesia itu dianut oleh NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mengamalkan Islam secara kafah baik lahir ataupun batin, dan bukan hanya lahirnya saja. Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk mencari guru, dan carilah guru yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.